ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja masjid, jamaah Masjid Al-Amin, ya. Insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini atau maghrib isya ini insyaallah kita akan isi dengan kajian tentang halal yang mungkin ini pertama kali ya. Biasanya kita kajian fikih atau ibadah atau tauhid ya. Maka apa yang dikatakan moderator tadi itu betul, sangat relevan hadis Bukhari Muslim terkait dengan ibadah kita, yakni makanan yang kita makan ya. Sekarang ini makanan yang kita makan itu sangat luar biasa. Kita tidak tahu kalau nanti yang kita paparkan nanti ternyata es krim pun itu berbahaya, bisa terkontaminasi bab 1. Tahu bab 1 ya? Babi. Ya. Nanti kita lihat, kita jelaskan betapa pentingnya kita memahami yang namanya dalam bahasa Bugisnya itu product knowledge. Ya. Jadi pengetahuan produk, ya kan tidak serta merta kita beli di mall atau di mana kita langsung tanya ini apa kandungannya. Itu tidak semua orang tahu. Tapi kita mesti mengecek bahwa makan yang kita makan itu memang ada spesifikasinya. Nanti saya berikan 3 tips, 3 cara ibu-ibu khususnya ini, juga bapak-bapak tentu dalam rangka mengetahui makanan ini bisa kita konsumsi atau tidak. Karena sekarang makanan ini luar biasa Pak, datang dari luar negeri, dari Taiwan, dari Cina, dari Jepang, ya, dari berbagai tempat. Bahkan juga jajanan yang ada di seputar kita ini itu perlu tanda kutip dicurigai, ya. Bukan berarti yang menjual itu Pak Haji atau yang meracik makanan itu Bu Haji, belum tentu, karena dia tidak tahu. Baik, sekedar pengantar. Supaya memahami, tadi sudah diperkenalkan, kan tak kenal maka tak sayang Pak ya, tak sayang maka tak cinta. Saya biasa berjamaah di sini alhamdulillah ya. Saya seperti yang disampaikan moderator tadi sebagai perkenalan, saya adalah Muhammad Nusran. Gampang dihafal, Muhammad Nusran itu nuzul Quran, Nusran nuzul Quran, jadi gampang dihafal ya. Di Indonesia ini cuma ada 2 Nusran ya, ada Muhammad Nusran di Umi di Makassar, ada Nusron Wahid ya. Kalau Nusron Wahid Bapak sudah tahu ya bagaimana sifat terjanya ya. Jadi mudah-mudahan ini mungkin satu ashabus shimal, satu ashabul yamin ya, gitu kan ya. Baik Bapak Ibu, kemudian saya di UMI juga sebagai direktur atau ketua Halal Center ya. Halal Center itu adalah sebuah lembaga, sebuah pusat kajian tentang memahami tentang halal, edukasinya, terus melihat produk-produk itu bagaimana dan memberikan sosialisasi di masyarakat. Beberapa tempat di Makassar ini termasuk di Jawa, saya sudah mengadakan kajian-kajian tentang ini, termasuk yang terakhir di Kendari ya, beberapa tempat di Bandung juga begitu, di Jakarta ya, dan di Depok, di berbagai tempat alhamdulillah. Ini perlu sekali ya. Dan saya termasuk anggota dari APKAHI. APKAHI itu adalah asosiasi Pusat Kajian Halal seluruh Indonesia, ya, yang beranggotakan pusat kajian halal perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sekarang ada 43, hampir 50, ya, pusat kajian, termasuk UMI, ITB, UI, ya, UGM, ya, ITS dan berbagai macam, ya. Nah, alhamdulillah maghrib isya ini Bapak Ibu kita jumpa. Mudah-mudahan ini bisa kajian. Kalau memang bisa per pekan juga bagus. Tapi nanti kita cari waktu yang sebab saya kadang-kadang terbang-terbang ya. Artinya maksudnya banyak tempat lain. Kalau memang tidak sangat sibuk dengan 1 pekan sekali, mungkin dalam sebulan 2 kali boleh gitu ya. Ya, jadi karena ada juga tempat lain jadi kita mesti sharing ya. Termasuk ada kajian saya di Trakindo. Ada Trakindo di sini kajian itu. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat di layar. Jadi kita bijak dalam memilih makanan ya, memilih makanan dan minuman. Ya, baik silakan. Mengapa kita harus memilih makanan halal dan thayyib? Nah, ini yang sangat perlu pertanyaannya, ya. Sejumlah ayat termaktub. Ini kajiannya banyak.
Bahkan kalau kita buka kata halal dalam Al-Quran, itu kurang lebih ada 271. Ya, ada 271. Ada sekarang aplikasi, kita bisa ketik misalnya berapa kata zakat. Kita ketik saja zakat, keluar semua ayat-ayatnya. Ya. Nah, ketika kita ketik kata halal, itu 271 kata halal. Berbagai macam. Ada kaitan dengan makanan, ada kaitan dengan jual beli, ada kaitan dengan hubungan suami istri, ada kaitan macam-macam. Itu kata halal. Baik. Jadi ayatnya banyak. Salah satu yang saya mau angkat adalah di surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, mari kita lihat. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi' khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Ya. Mari kita lihat ayat ini. Yang dipanggil adalah manusia. Iya, bukan dikatakan orang beriman. Ya, atau ada pemuda, bukan. Karena orang kafir juga makan. Jadi dipanggil itu orang yang suka makan. Orang beriman kah, orang kafir kah, orang munafik semua. Jadi dipanggil ada ya ayyuhan nas, hai manusia. Apa panggilannya Allah kepada manusia ini? Kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang ada dari bumi ini. Jadi makanan kita ini dari bumi semua. Ya. Halalan thayyibah. Dengan kriteria mesti halal dan thayyib. Sebentar kita jelaskan apa itu halal dan thayyib. Ya. Kemudian dilanjutkan ayat ini. Wala tattabi khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah, program-program, acara-acaranya syaitan. Itu secara umum. Iya. Jadi di luar ini Pak banyak acaranya setan. Iya, banyak event-eventnya, banyak panggungnya setan. Ketika azan maghrib, yang utama adalah kita masuk ke masjid untuk salat. Dan bagi mereka yang ada acara lain selain salat, maka itu acaranya setan. Kan begitu Pak? Iya, jadi perlu kita lihat. Dan setan itu dua, minal jinnati wan nas. Kenapa setan itu minal jinnati wan nas? Karena dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan dan jin itu apa maksudnya? Setan itu dari jin dan manusia itu yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan pada jiwa, pada hati manusia, ya. Jadi kalau misalnya begini, ada anak muda, sudah azan ini, ayo kita ke masjid. Dibilang temannya, "Jama kau dulu tolong." Ya, toh gampang masih panjang waktu. Setan itu. Ya. Setan dalam berwujud manusia, karena ini panggilan Allah. Kenapa kita mau lihat panggilan yang lain? Ya, itu salah satu cara. Sama dengan makanan nanti ini. Ya, kita mesti mengetahui. Kalau kita sudah tahu ini, tentu ini panjang ceritanya ini makanan. Ya, nanti kita lihat titik kritis. Bagaimana ayam potong? Saya kebetulan dapat riset tentang ayam potong ya. Karena ini saja di UMI Pak. Saya di jurusan teknik industri. Jurusan teknik industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Itu ada mata kuliah namanya Manajemen Industri Produk Halal. Ada 16 kali pertemuan satu semester Pak. Ya, untuk satu mata kuliah pilihan itu. Ya, sehingga mereka mengetahui. Baik, jadi kita jangan ikut langkah-langkah setan. Disuruh kita makan halal dan thayyib. Silakan lanjut. Apa itu halal? Halal dari bahasa kata hallah. Ya, artinya lepas dan tidak terikat. Ya, atau kata lain halal adalah silakan, boleh. Ya, boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah naik tanah suci, ketika kita pergi ke pasar kurma, ya, pasar kurma ada pasar kurma, di luarnya itu adalah kebun kurma. Ada yang pernah sering ya? Bapak Ibu, itu kan kita makan kan? Itu halal, silakan makan. Makan banyak-banyak enggak apa-apa, sekenyang-kenyangnya boleh, asal jangan dikantongi, jangan dibawa. Kalau mau dibawa silakan membeli. Ya, dan kurma ajwa harganya berapa? 200 atau 150 atau 100 real per kilo. Kalau 100 1 real berapa sekarang? 3.800, katakanlah 4.000, katakanlah. Jadi berarti 400.000 Pak. 1 kilo itu ajwa. Ada yang harganya lebih bagus lagi, lebih mahal lagi, luar biasa kan? Itu dikatakan halal. Ya, itu halal. Jadi boleh, silakan. Nah, silakan lanjut sedikit. Kata thayyib. Nah, kata thayyib ini adalah sesuatu yang baik dan tidak ada kaitan dengan ban thayyib yang bulan subuh. Ya, thayyib artinya baik, thayyib. Nah, bagaimana makanannya? Perbedaannya,
Saya mau tanya, ada orang di masyarakat mengatakan, untuk apa sertifikasi halal? Ya, yang penting sertifikasi haram saja. Yang penting kita tahu ini barang haram, kita tidak makan. Kan makanan banyak kita di halal ini, apalagi kita Indonesia. Kecuali teman-teman yang kuliah, teman saya banyak kuliah di Jerman, di Perancis, di Jepang, ya kan? Itu makan hati-hati, kan begitu. Di sana boleh sertifikasi halal katanya. Di sini tidak usah sertifikasi haram saja. Jawabannya ada. Nanti silakan mau buka. Ada tulisan saya banyak, alhamdulillah. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya kalau bapak-bapak yang tidak pakai Android ini kan ya kita ini zaman hebat sekali Pak ya. Tapi anak muda kita sekarang luar biasa ya. Boleh dibuka, diketik saya di Google dokter halal. Dokter halal, nanti di situ tulisan saya banyak sekali ya tentang itu. Nah, di antaranya ada saya jelaskan tentang sertifikasi haram. Apa itu ya? Jadi sebenarnya begini, dalam hadis dikatakan al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun, bainahuma. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, ya. Yang bainahuma ini, antaranya ini, yang diproses dengan teknologi canggih, sehingga tidak dilihat lagi babinya, tidak dilihat lagi barang haramnya, tapi apa? Samar-samar. Nah ini subhat, ini yang perlu kita lihat. Nah, oke, silakan lanjut. Lanjut aja. Kita lihat. Yang haram itu apa sesungguhnya? Tidak banyak, cuma 5. Ini perlu kita tahu. Ya, ini berdasarkan Al-Quran ya. Bisa kita lihat. Yang pertama haram itu daging babi. Maksudnya ini saya maksud daging babi, maksudnya babinya semua. Baik tulangnya, bulunya, dagingnya, kulitnya, semua babi secara umum ya. Itu haram, jelas ya. Ya. Yang kedua adalah hewan yang disembelih dengan menyebut asma Allah, dengan tidak menyebut asma Allah, ya, dengan tidak menyebut, ya, jadi kita sembelih itu hewan menyebut Allah tapi menyebut juga yang lain atau sama sekali tidak menyebut, ya. Nanti kita jelaskan itu juga termasuk haram. Yang ketiga adalah bangkai, ya, ya. Nanti kita biasa lihat itu kalau di jalan-jalan utama. Mungkin ada pengalamannya bapak-bapak di kampung. Misalnya ada ayam atau kambing atau sapi. Tiba-tiba ditabrak oleh mobil kan. Iya. Terus polong itu pak. Kan kita. Karena kalau dia mati bangkai. Tapi kalau dipotong bismillah. Jadi halal ki. Ya kan begitu. Nanti kita bahas juga masalah itu. Jadi bangkai. Yang ketiga, yang keempat darah. Nanti kita jelaskan darah. Seperti baluta ya. Nanti ini saya mau sampaikan pada pengurus masjid, kan kita biasa kurban di sini Pak ya. Nah, itu bagaimana darah itu, ya, perlu dijelaskan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah khamar. Ya, khamar. Pembahasan satu-satu ini Pak banyak sekali. Ya, jadi perlu bertahap pelan-pelan, ya. Nanti memang supaya kajian kita ini bertahap insyaallah, ya kalau perlu pengurus masjid mungkin dibuatkan semacam absen gitu ya. Oh, bapak-bapak yang hadir ini siapa? Ya, jadi artinya tiba pada satu tertentu insya Allah kita sudah paham tentang mana haram, mana tidak. Bagaimana ibu-ibu belanja di toko misalnya, bagaimana cara membelinya. Terus belanja yang lainnya bagaimana pemotongan. Banyak sekali terkait dengan masalah ini ya. Jadi ini yang kita bahas hanya seputar produknya, bukan sumbernya. Misalnya sumbernya dikorupsi kah, dicuri, bukan itu yang kita bahas, bukan ekonominya. Yang kita bahas adalah aspek produknya. Baik, lanjut. Ya, ini cuma dia. Ya, ini bab 1 rupanya banyak sekali manfaatnya Pak. Ya, banyak sekali luar biasa ya. Ya, semua bermanfaat. Kulitnya, darahnya, tulangnya, lemaknya, dagingnya, jeroannya, bulunya, semua bermanfaat. Ya. Coba kita lihat itu panah-panah tulang. Dari tulang itu bisa karbon aktif. Dari tulang bisa menghasilkan kuah bakso. Ya, banyak itu. Dagingnya tentu dibuat bakso, dibuat ham, dibuat asam amino, banyak sekali. Ya, kemudian lemaknya juga dibuat campuran sosis, terus penyedap, minyak babi, banyak sekali. Dan itu produk yang ada di masyarakat kita. Ya. Ya, makanya sekarang yang paling penting adalah kita perlu tahu produk itu kalau sudah dikemas mesti memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Karena kita tidak bisa cek semua ini. Ya, coba kita lihat Pak, ibu-ibu sekalian, babi ini
manfaatnya banyak. Lah kenapa Allah menciptakan babi? Ya kan? Ada kan bertanya, kenapa babi? Begitu semua bermanfaat. Bahkan saya bilang begini. Saya ini dulu waktu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1 itu anggota pramuka, Pak. Ya, ikut pramuka. Suka saya berkemah, hiking ya. Nah, pramuka itu lambangnya apa? Siapa tahu anak-anak? Lambangnya apa? Tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa? Karena diharapkan anggota pramuka itu banyak manfaatnya bagi masyarakat. Tunas kelapa begitu. Mulai dari batangnya, ya toh, buahnya, daunnya, semua bermanfaat. Kan begitu? Bermanfaat. Tapi ternyata ya babi jauh lebih banyak manfaatnya dari kelapa itu. Lebih banyak dia. Lihat variasinya luar biasa. Ya? Iya. Makanya nih ketua bukan ketua, Bapak Pandu Sedunia. Siapa yang tahu Bapak Pandu Sedunia? Baden Powell. Baden Powell itu orang Inggris kalau nggak salah atau siapa ya? Itu Baden Powell, bapaknya pramuka atau Pandu Sedunia. Itu yang ciptakan tunas kelapa itu lambangnya pramuka. Andainya Baden Powell tahu bahwa waktu itu dia sudah teliti, dia sudah diberitahu bahwa babi banyak manfaatnya, maka mungkin lambangnya pramuka itu babi. Ya, saking banyaknya manfaatnya itu ya. Nah, ini sekedar asas manfaat. Oke, lanjut. Coba kita lihat Pak, makanan atau bahan makanan masa kini yang subhat dilakukan kehalalannya karena mungkin terbuat dari bahan-bahan yang dari bahan yang haram atau proses pembuatannya yang terkontaminasi dengan haram. Jadi boleh jadi produk itu halal, tapi karena prosesnya ada terkontaminasi, ya misalnya begini. Saya sebenarnya segan menyebut tapi tidak apa-apa supaya kita tahu aja ya. Siapa yang biasa pergi kalau ada acara pengantin di Makassar di Bambuden? Siapa yang pernah ke Bambuden? Angkat tangan saya, tidak apa-apa. Ibu-ibu ada pernah ke Bambuden? Pernah? Pernah ya? Ada pernah ya? Ya, saya juga pernah dulu. Pernah suatu ketika, ini off the record ya, jangan walaupun ini. Jadi saya masuk, ya. Ternyata makanannya halal kan? Ya biasa. Tapi di belakangnya itu campur-campur. Dulu itu enggak tahu sekarang, ya? Ya, ada mie gonggongna, ya. Ada ya. Dan restoran begitu. Ya, kalau restoran ada yang menjual bab satu dalam satu tempat, ya memang kita misalnya angkong datang, saya pesan stik babi, ya kan? Dia makan. Terus tiba-tiba Pak Haji datang juga, saya pesan stik sapi. Memang beda Ji, ada stik sapi, ada stik babi, tapi bagaimana dapurnya di dalam? Ya kan? Bercampur. Dan itu berbahaya, itu jelas prosesnya haram. Maka produknya nanti ini yang Pak Haji makan ini tetap haram. Karena apa? Terkontaminasi. Nanti kita cerita sebentar ya. Coba kita lihat Pak. Ada sosis, ada hamburger. Ada itu apa yang kedua di bawah itu sana? Es krim. Iya. Tapi kalau es tontong barangkali tidak. Jadi karena orang kampung kalau es tontong. Kalau es krim itu yang dibuat itu. Makanya es krim mesti ada label halalnya Pak. Kalau bapak ibu beli, lihat label halalnya. Kalau ada, oke, silakan, aman, ya. Kan tidak mungkin kita teliti lagi. Tunggu dulu, saya mau lihat dulu ini betul ke korek-korek gitu es krimnya orang. Tidak beli Tommy, ini kan panjang toh ceritanya. Jadi lihat saja ada labelnya tidak. Kalau ada, alhamdulillah beli, yakin. Kan ini keyakinan saja kan. Oke lanjut. Ya. Ini apa ini? Hidangan ya, ya. Hidangan. Ini sesungguhnya Pak, Ibu, babi ini itu dekat dengan kita. Ya, cuma tidak enak saya katakan saudara kita. Iya, genetikanya dari genetika. Ya, jadi kalau ada orang transplantasi ginjal kah atau hati, itu biasa diambil dari babi, itu cepat. Begitu jadi jadi. Karena biasanya kan gagal ditransplantasi gagal, tidak jadi, rusak, maksudnya akhirnya meninggal orang ya. Tapi naudzubillah kalau mau transplantasi dari babi tidak usah. Nah kita ini ratusan tahun dibodoh-bodohi oleh siapa itu? Malthus.
Robert Malthus. Apa dia bilang itu di pelajaran pelajaran kita di SMP SMA? Dia bilang nenek moyang manusia itu adalah berasal dari apa? Dari kera, betul kan? Apa masih sekarang masih berpendapat begitu? Ngasih tahu? Ini masih kita dibodoh-bodohi. Tidak, nenek moyang kita bukan dari kera. Tentu kalau kita lihat sejarah nenek moyang kita Adam dan Hawa kan? Iya, tapi dia bilang dari kera. Oh, itu kan bodoh-bodoh. Ternyata sebenarnya gen kita lebih dekat dengan babi. Lebih dekat daripada kera jauh genetikanya ya dari. Baik, lanjut. Nah, ini. Ya. Babi ini kalau melahirkan anaknya bisa banyak. Coba berapa ekornya, Pak, Bu? 1 2 3 4 5 6 7. Itu 7 di sini, di sebelahnya ada juga. Jadi 14. Dia bisa sampai 11. Babi satu kali melahirkan. Nah kalau kambing berapa? Ada 2. Paling 2. 1 2 kan begitu. Sapi juga begitu. 1. Ini banyaknya ini. Iya. Jadi dunia ini dipenuhi oleh babi. Tapi tidak juga. Bayangkan itu sapi tiap tahun. Onta tiap tahun dipotong kurban ya. Seluruh dunia kan. Ya, tapi kenapa banyak juga tidak pernah habis-habis. Itu ada keberkahannya di situ. Tapi ini juga banyak anaknya tidak tahu kenapa. Iya, tidak pernah juga ada orang idul kurban potong babi, tahu? Ya. Nah, ini bercanda aja, tidak mungkin. Oke, lanjut. Dia ini. Lihat memang ini. Iya. Mungkin ibu-ibu ada di belakang tutup ini. Wah, menjijikkan. Ini namanya babi albino. Ya, iya. Jadi bisa karena ini dikasih lihat ke sana ya. Ini kameramen mesti aktif ini ya. Jangan terpesona dengan penjelasan. Mesti pakai begini baru dengar ya. Coba diangkat lagi. Angkat ke sana ke atas. Iya, terus ya. Lagi. Apa itu? Bukan kambing, ini babi juga. Iya, celeng. Jadi tadi itu albino, kalau ini yang babi yang hampir besar itu. Coba lihat orangnya itu yang membersihkan itu. Iya, ini gambar ini diambil di Inggris, UK. Ada kawan saya sekolah di sana. Dia foto ini, diambil ini gambarnya. Iya, gitu. Jadi ini kasusnya banyak, Pak. Ya, biasa kita beli daging, ibu-ibu hati-hati beli daging. Terus, kenapa dagingnya murah? Dia bilang 50.000 Ji. Padahal daging kan 90-100 sekarang ya. Ternyata itu dicampur, dioploski jadi daging sapi, oplos dengan daging celeng. Kan begitu tau? Itu celeng itu di hutan-hutan. Diambil, dia potong, dia campur ki. Ya memang berbeda, nanti kita jelaskan nanti bagaimana perbedaan itu. Nah, terus ditanya, kenapa aku campur? Ya supaya murah. Ya, dia bilang ini kan daging celeng. Ya, dia tidak tahu itu daging celeng dengan babi sebubu satu kali. Iya, cuma celeng itu adalah babi hutan yang tadi itu albino yang dipelihara. Kan begitu kan? Iya. Dan itu Pak, coba kita lihat, coba lihat anunya itu, coba turun lagi. Enggak, turun. Naik. Ya. Itu coba salahnya andainya ada agak dikasih samping. Saya mau tanya, pernah lihat babi betul ya? Pernah ya? Iya. Bapak pernah lihat bahwa babi itu punya leher tidak? Babi itu tidak ada lehernya, Pak. Bersambung. Jadi mau dipotong di mana? Makanya babi itu tidak dipotong. Di apa, Pak? Ditusuki atau di pagamakmu begitu. Kalau anjing itu biasa dikasih masuk di mana? Di karung toh, baru dipukul. Ngeong gitu kan? Meong itu. Ya. Siapa yang bisa suaranya di sini? Begitu. Jadi tidak dipotong ini ditusuk. Iya, ditusuk. Oke, lanjut. Nah, kita masuk pembahasan kita singkat-singkat supaya Isa jam berapa sekarang? Nah, kita baru masuk inti nih. Ibu-ibu perhatikan bapak-bapak ya. Pemanfaatan organ babi banyak sekali. Dari dagingnya, kulitnya, ususnya, tulangnya, bulunya, kotoran babi, nutrien babi. Coba. Itu banyak di masyarakat kita. Dan itu di makanan kita. Ngerinya tadi saya kita lihat babi, menjijikkan ya. Nah itu ada di makanan kita. Ya. Bagaimana kita lihat? Silakan. Tulang babi dulu. Di antaranya tulang babi, saya langsung masuk pada
contoh di masyarakat kita. Tulang babi ini banyak dimanfaatkan sebagai karbon aktif. Tahu karbon aktif, Mbak? Ini sebelum minum saya mesti cek dulu ini apa ada sertifikasi halalnya. Kalau tidak ada langsung saya bilang ini tidak boleh diminum. Ini kristalin. Ada label halnya. Hampir tidak ada sini. Ada sini. Iya, hampir saya tidak minum. Ya. Jadi begini, coba perhatikan. Dulu saya waktu kecil, saya kira bapak-bapak, tidak pernah ada itu dispenser, Pak, ya. Yang ada air panas, air sumur kita masak. Kan begitu? Iya. Kalau anak muda sekarang tidak, tinggal dispenser, air panas, ya kan gitu. Nah, dulu itu air kita adalah air yang keruh dan berbau. Kenapa keruh? Memang dari sumur. Berbau kenapa? Karena ada besinya, ferumnya, ada kuprumnya, ada mangannya, macam-macam. Terus kita masak, kita minum sehat Jaki, tidak ada masalah. Air di kampung itu kabur, tapi sehat orang. Nah, sekarang menjadi jernih seperti ini. Jernih nih kan? Dan ini tidak berbau. Coba lihat ini. Sama ini ya tadi. Saya minum deh, bismillah. Enak sekali. Tidak berbau. Enak. Tidak keruh. Nah, untuk jadi begini itu butuh karbon aktif. Karbon aktif itu bisa terbuat dari tempurung kelapa, bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari tulang. Tulang bisa dari kambing, tulang sapi, tulang babi. Nah, kalau tulang babi, Pak, kalau misalnya made in China, itu tentu tidak ada sertifikasi halalnya. Curigai mi, itu pasti tulang babi. Karena tulang babi banyak terbuang-buang. Kita lihat saja itu produksinya. Kalau lahir anak babi itu kan banyak kan. Jadi dia tulang babi. Nah, ketika air ini tadinya kabur menjadi jernih. Dia lewat karbon aktif yang terbuat dari apa tadi? Tulang babi. Maka tentu haram karena najis melewati kan. Begitu kan? Iya melewati. Sama juga piring-piring kita makan di restoran itu. Ya, itu kalau dicuci biasa saja. Ya bagaimana? Ya, jadi hati-hati. Ya, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau rekreasi ke Pulau Bali itu banyak patung souvenir dari tulang. Dan di Bali itu banyak babi. Orang Bali itu suka makan babi, maksudnya orang Bali non Muslim. Iya, tadi hati-hati lo ke sana. Kalau ke sana pergi ke warung Padang atau orang Jawa, ya orang Muslim Jawa. Insya Allah tidak, ya. Tapi kalau yang lain kita tidak bisa yakin. Ya, banyak ini manfaatnya. Nah. Inilah air minum saja kita mesti hati-hati. Nah, apa rekomendasinya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau beli air galon kan di rumah kan? Tanya itu yang isi ulang. Apakah dia punya karbon aktif filternya itu terbuat ada label halalnya. Saya punya langganan air minum itu, saya sudah tanya, mana anunya itu sertifikasi halalnya? Ada, Pak Ustadz. Dia kasih lihat saya, oh betul. Aman, tenang. Kan begitu? Iya, tapi kalau tidak, perlu kita hati-hati. Jangan sampai sudah masuk di badannya kita tidak sadar menyebabkan doa kita ya. Tadi ya, Pak protokol mengatakan ya bisa doa kita ini. Lanjut ya. Lanjut. Ya, silakan. Ini buah apel. Buah apel dari Jepang. Ini buah apel dari Jepang ini dipupuk dengan kotoran babi. Pertanyaannya, apakah apelnya ini haram atau halal? Nah, ini perlu ulama, bukan saya yang menjelaskan. Ada ulama yang menjelaskan. Ya, yang jelas terbagi dua ulama. Ada mengatakan haram karena jelas kotoran babi haram kan? Semua organ babi haram. Ya. Ada mengatakan tidak. Dia dipupuk, kan yang itu zat-zatnya itu kan bukan kotoran babi, yang itu kalsiumnya. Jadi sudah unsur-unsur ya yang masuk ke tanaman, kemudian dia naik ke daun berasimilasi dengan matahari, akhirnya dia ke buahnya akhirnya besar tumbuh gitu kan? Ya itu. Jadi tapi perlu kita tanyakan itu. Silakan lanjut. Bulu babi. Ini kita kalau masjid kita ndak pakai lagi ya. Tapi dulu kan kita pakai kuas ya. Ya untuk mengecat. Ya. Kalau bulu itu ada kuas roti, kuas cat tembok, kosmetik ibu-ibu. Ibu-ibu pakai ya. Pakai kuas juga untuk muka ya. Hati-hati lihat itu. Iya, apakah bulu babi atau bukan?
Karena bulu babi itu bagus, halus. Caranya bagaimana? Bapak Ibu, ambil ambil satu itu bulunya baru bakar. Kalau baunya sama dengan rambut, berarti rambut bulu itu, bulu binatang, belum tentu bulu babi. Ya, belum tentu. Tapi sini ada penjelasan, dia bilang menurut Webster Dictionary, ya, itu adalah salah satu makna bristle itu adalah pig hair. Pig hair itu artinya bulu babi. Iya, jadi hati-hati ya. Iya. Jadi kalau bayangkan masjidnya bagus tapi dicat dengan pakai kuas bulu babi, bagaimana nih orang tempat beribadah? Nah, iya, karena ini kan tidak tahu kita kan, tidak tahu. Baik, lanjut. Ini modelnya. Coba hati-hati. Ya, kan ada juga artificial, ada yang memang bulu. Ya, kalau ini saya kira bukan kalau tertulis Bristol, itu. Yang biasa kita pakai kuas bukan gitu, ya. Biasanya ya. Cuma hati-hati karena Indonesia ini mengimpor besar sekali. Coba kita lanjut. Lihat ini. Data BPS, Badan Pusat Statistik, ini periode lama, tapi ini masih kemungkinan masih jalan sampai sekarang. Itu jurnal halal LPP MUI nomor 41 dikatakan Indonesia mengimpor bulu babi, pig boar, hair itu hampir 300.000 kilogram. 300.000 kilogram bulu babi. Ya, tentu dalam bentuk kuas apa macam-macam gitu kan? Ya, bukan bulunya langsung tapi sudah dalam bentuk produk ya, besar sekali. Lanjut. Ini. Ya, biasa kita makan terang bulan, suka terang bulan Bapak Ibu ya? Saya juga suka Kak. Iya kan? Biasa pakai begitu kan? Jadi ini kita hati-hati. Tapi biasa sekarang terang bulan sudah pakai kayak sendok-sendok apa itu ya? Yang dari plastik. Dia pakai, ya kan? Ya tapi saya pernah begitu. Saya tanya. Ya, saya lihat dia dengan kuasmu. Iya, bukan ji, ada tertulis Bristol tak? Iya, tapi itu banyak ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Andainya panitia masjid menyiapkan hadiah, bagus ini dikasih hadiah bagi yang bisa jawab. Pertanyaannya begini, kan ini terang bulan. Katakanlah ini bulu ini kuas jelas sudah bulu babi, jelas ya. Terus kita kuas, pakai kuas tak? Iya kita kuas. Ya terang bulan kan ambil mentega baru dikasih gini kan enak itu. Ya, ya. Pertanyaannya apakah terang bulan ini bisa dimakan atau tidak? Halalkah dimakan atau haram? Siapa bisa jawab? Apakah terang bulan yang pakai bulu babi yang dikuasi itu bisa dimakan atau tidak? Siapa bisa jawab? Ya? Ya Pak? Bisa dimakan atau tidak Pak? Tidak. Ini maksudnya apakah halal atau haram? Haram ya? Iya. Ada yang menjawab lain? Kan 2J pertanyaan. Ya, Bapak haram ya? Kalau kita Pak haram ya? Kita Pak haram atau halal Pak? Haram ya? Ya, ini saya kasih contoh Pak. Ini jelas misalnya kuasnya bulu babi misalnya. Terus dipakai kuas. Pertanyaannya apakah ini terang bulan bisa dimakan atau tidak? Atau haram atau halal? Artinya kalau halal bisa dimakan, kalau haram tidak boleh dimakan. Pertanyaan itu, apakah haram atau halal? Tadi haram ya? Ada yang menjawab halal? Tidak ada, kecuali saya. Bisa halal. Bagaimana caranya? Caranya bisa. Jadi terang bulan ini yang sudah dikuasi dengan kuas yang bulu babi, bisa jadi halal. Caranya apa? Perhatikan baik-baik. Menurut fikih, kita ambil ke fikih kita. Bagaimana caranya? Disiram air 7 kali. Salah satunya dikasih tanah. Setelah itu silakan makan. Kan hukum fikih Pak. Kalau kita ibu-ibu misalnya jalan dan diminta-minta ini bapak-bapak, tiba-tiba ada anjing jilat kita. Bagaimana cara membersihkannya? Najisnya ini disiram air 7 kali, salah satunya dikasih jadi tanah itu pembersih. Makanya terang bulan kalau dikasih tanah, tadi ada najis, itu bisa dimakan. Tapi belum ada sejarahnya. Ini contoh saja. Iya. Tapi bisa saja. Jadi selai, cocok. Itu kalau kita ke Mekah Madinah Pak, itu kurma kan bercampur tanah kadang-kadang kan. Iya debu kan. Tapi debunya Madinah lain dengan debunya Makassar.
Debunya Madinah dalam beberapa hadis dikatakan sebagai memiliki manfaat obat, khasiat sebagai obat. Itu tanahnya Madinah, Pak. Iya, begitu. Jadi biasa itu kalau kotor-kotor sedikit itu, jangan ragu bismillah kalau di Madinah, Pak. Tapi kalau di sini jangan iya mencret ki. Baik, lanjut. Nah, ini pendapat dilanjut nih, ya. Nah, ini kita berusaha bagaimana kita mengkonsumsi produk ini yang memiliki label halal. Nah, makanya saya kasih tip, Bu. Ibu-ibu kalau ke mall, bagaimana caranya melihat bahwa ini kita bisa beli? Pertama lihat ada label halalnya, itu dulu. Kalau sudah ada label halal, kita lanjut lagi. Jangan beli dulu, walaupun ada label halal, lihat dulu. Lihat kadaluarsanya. Ada kan kadaluarsa tak? Iya. Kalau siapa tahu dibilang expire bulan 10 Januari 2018. Berarti lewat nih. Jangan beli. Memang halal tapi tidak thayyib. Iya, bisa sakit perut kita itu. Karena sudah lewat nih kadaluarsanya, kan begitu. Nah, setelah itu kita lihat ingredient. Ingredient itu komposisinya. Oh, mengandung ini karbohidrat, mengandung protein sekian, kan gitu kan? Nah, itu. Kalau dibilang situ mengandung pig atau pork, itu babi. Tapi kan nggak mungkin. Ada saja itu. Ada beberapa tempat itu jelas-jelas tertulis pork di situ. Tapi ada label halalnya. Bahaya tong itu. Iya, Pak. Jadi ini ya tentu yang berdosa ini yang kasih sertifikat ini ya ulama juga ulama bisa saja bermain gitu. Ya baik, lanjut. Saya kira sudah habis ini ya. Ini lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada tersebar di dunia. Ada dari Thailand, ada dari Malaysia, ada dari Amerika, banyak sekali, banyak. Ya ini mungkin pengantar dulu ya. Pengantar supaya kita ini bisa tujuannya supaya insya Allah kita sadar halal. Mulai sekarang ya kita upayakan kalau kita beli produk apa saja yang dikemas, maka mari kita memperhatikan baik-baik itu ya. Kalau tidak jangan dibeli. Insya Allah ada alternatif lain ya. Silakan lanjut. Yang terakhir sekali ini bisa dihubungi saya ini ya. Kalau ada yang mau ada WA saya nomor itu ya. Ada juga email Halal Center Umi Aceh ID ya. Kalau mau di email ya. Ini WA paling mudah ya. Silakan kalau masih ada waktu kita untuk diskusi supaya ada yang mungkin kasus-kasus silakan. Tinggal 5 menit waktunya silakan. Ya, kalau ada yang bertanya, kalau enggak ada yang bertanya saya yang bertanya. Silakan Pak, malu bertanya jalan terus. Ibu-ibu kalau mau bertanya silakan. Mungkin ada kasus di masyarakat. Ini masih banyak yang kita mau bahas ya. Belum kita bahas tentang bagaimana bang kulit. Kita punya ikat pinggang dari kulit atau ada juga dari dompet, kemudian topi, jaket, itu kan iya. Dan itu nanti kita perlihatkan bagaimana karakteristik dari kulit babi itu ya supaya kita terhindar. Silakan, ada yang bertanya? Ya. Oh ya. Baik, itu pertanyaan yang bagus. Jadi ini semua dari babi itu haram. Tetapi kalau sapi, misalnya sapi itu ditabrak mobil, kan tidak boleh dimakan dagingnya. Maksudnya bangkai, kan begitu? Misalnya ditabrak bangkai. Tapi kulitnya kalau disamak halal. Jadi kulitnya diambil, disamak, tetap masih halal. Tapi dagingnya haram, kan begitu? Ya. Tetapi kalau babi tidak, seluruhnya. Ya seluruhnya, kulitnya, bulunya. Kenapa? Satu jawabannya dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin diketahui dari para kita siapa yang paling bagus amalnya. Jadi cobaan bagi kita, cobaan. Tapi suatu ketika nanti kita tidak tahu daging babi ini bisa halal kalau tidak ada lagi makanan lain. Dan kalau kita tidak makan itu kita meninggal misalnya, ya maka boleh kita makan. Itu namanya terpaksa. Tapi tidak boleh makan. Jadi semua itu barang-barang itu makanan itu bisa yang haram bisa jadi halal kalau misalnya tidak ada alternatif. Boleh juga Bapak Ibu barangnya halal bisa jadi haram, misalnya durian. Karena enak durian kita makan, akhirnya muntah. Ya kan? Itu haram. Kan begitu? Jadi kalau berlebihan juga itu tidak bagus. Jadi itu hikmahnya adalah merupakan ujian bagi kaum muslimin bahwa ini loh ada ciptaan Allah yang Allah yang maha sempurna menciptakan
makhluknya, ya. Dan Allah pernah mengatakan, dan ada mengatakan dalam Al-Quran firman-Nya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan yang sia-sia. Dalam surah Ali Imran ayat 191, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, termasuk babi tidak sia-sia. Tapi kenapa diharamkan? Inilah cobaan bagi kita untuk kita bersabar, ya, bahwa ya kita kaum muslimin ada larangan-larangan dari makanan-makanan yang pantas untuk kita makan, gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan nanti kita atur lagi kajian-kajian selanjutnya dengan materi yang berbeda, tapi masih dalam kajian tentang halal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.